Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Safiuddin SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Asrafiyah, Jalan Balung nomor 114, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsangsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dengan kesempatan ini, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 dengan materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk lebih jelasnya bentuk video proses pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran dan masukannya agar kedepannya pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, dan alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Apapun kondisi kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita tidak semangat atau putus semangat untuk belajar. Semangatlah untuk belajar. Dan sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran kita agar lebih barokah, lebih bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Umay. Monggo dipimpin Umay. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dina Magdalena, Ilham Hasanuddin, Muhammad Ali Mumin, Muhammad Mustafa Doni, Siti Humayroh, Nurul Laila, Jafar Arkan, Aulia Fitri Ramadhani, Sinta Jessica. Kita kali ini yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi sebelumnya di pembelajaran yang kemarin kita membahas kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Masih ingat dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam? Masih ingat ya? Ingat bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dari segi politik, dan yang ditinjau dari segi politik, yang ditinjau dari segi apa namanya sosial, terus ditinjau dari segi keagamaannya, kepercayaannya. Ada yang bisa menyebutkan, masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dari segi keagamaan, kondisi masyarakat dari segi Madinah sebelum Islam. Bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam? Yang kita lihat dari segi kepercayaan, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebagaimana sebelumnya, mungkin kalian masih ingat dengan pembelajaran di minggu-minggu yang kemarin terkait dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dari segi kepercayaan? Mungkin masih ingat? Banyak di antara masyarakat Arab di sana itu menganut ajaran agama Tauhid. Ajaran agama Tauhid itu dibawa oleh siapa? Ayo, ajaran agama Tauhid pertama kali dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah terjadinya sebuah kejadian di mana seorang tokoh pembesar Arab melakukan perjalanan ke kota Syria yang bernama Amr, beliau membawa tradisi baru penyembahan berhala. Amr membawa tradisi baru dari kota Syria untuk dibawa ke kota Mekah, dan di saat itulah kejadian perubahan mereka beralih dari penyembahan berubah menjadi menyembah berhala, tradisi baru yang dibawa oleh Amr. Di dalam pembelajaran kita kali ini yang terkait dengan kondisi masyarakat Arab, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, mari kita simak sebuah video yang akan menerangkan terkait dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Mari bersama-sama kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem kepercayaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik Madinah sebelum Islam. Madinah dikenal dengan nama Madinah Nabi atau kota Nabi, atau disebut juga Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang berkedip cahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lumayan subur, kurang lebih 300 km sebelah utara kota Mekah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yathrib, yang bermakna saling cacat. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, kota Yathrib berubah namanya menjadi Madinah, yang bermakna pusat peradaban. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam ke Yathrib, masyarakat kota Yathrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Watani atau penyembah berhala. Yang pertama, Yahudi. Secara mayoritas penduduk Yathrib memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yathrib di
dibawa oleh para imigran dari utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka datang ke Yathrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan bangsa Romawi. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Di antara suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Koinok, Bani Nadir, Bani Botofan, dan Bani Quraidah. Yang kedua, agama Nasrani. Penganut Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran di wilayah utara Yathrib. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika sekelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga, Wathani. Penduduk kota Yathrib sebagian kecil menganut Wathani atau penyembah berhala. Alasan mereka karena mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga Baitullah menganut paham Wathani, dan juga karena kaum Quraisy dianggap sebagai pemimpin agama dan panutan beribadah. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum Islam. Kota Yathrib merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Kelompok yang pertama mendiam di Yathrib adalah suku Amalika. Tidak lama kemudian golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan menetap di Madinah. Kemudian datanglah bangsa Arab ke Yathrib sekitar tahun 300 Masehi karena gereja dilanda bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib di Yaman. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di Yathrib berperan satu dengan yang lain. Yathrib memiliki dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kabilah Arab terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj. Garis keturunan suku Aus dan Khazraj sampai ke kabilah besarnya yaitu Bani Asad. Keturunan mereka terpecah menjadi dua yang saling bermusuhan dan berperang selama kurang lebih 120 tahun. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan bagian timur yang terkenal dengan kesuburan dan hasil pertanian. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah yang kurang subur di dataran rendah bagian tengah dan utara, bertetangga dengan Yahudi Bani Koinok. Pada tahun 10 kenabian terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj yang akhirnya dimenangkan oleh kabilah Khazraj. Kabilah Aus pun mengirimkan dua utusan ke Makkah, yaitu Iyas bin Umar dan Anas bin Rafi, untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy. Ketika sampai di Makkah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keduanya menemui pembesar Quraisy untuk minta bantuan melawan kaum Khazraj. Tetapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali yang dimenangkan oleh kabilah Aus. Yang kedua adalah kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang biasa. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari tiga kabilah besar, yaitu Bani Koinok, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sedangkan Bani Botofan merupakan kabilah yang kecil. Hubungan kabilah tersebut tidaklah harmonis. Bani Nadir menetap di wilayah Madinah 2-3 mil dari Madinah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Bani Quraidah mendiami wilayah Nasrud beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Koinok tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah keluar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki
yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Di sanalah mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang ke negeri Yahudi, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal ke Yathrib pada akhir abad ke-4 Masehi. Akhirnya terjadilah konflik berkepanjangan antara bangsa Yahudi. Setelah kita menyimak video yang barusan terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, dapat kita ambil sebuah rangkuman materinya di mana kondisi masyarakat Arab sebelum kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nama Madinah ini awalnya yaitu apa Yasrib, saling mencaci, yang akhirnya berubah oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hadir ke kota Yasrib berubah menjadi Madinah. Ya, akhirnya dijadikan sebuah kota Madinah. Yang mempunyai arti apa? Yang punya arti apa? Kotanya Madinah. Jadi di kota Madinah di sini ada beberapa suku. Ya, jadi kental dengan sebuah kesukuan. Di sini ada suku apa saja? Di kota Madinah ini yaitu ada suku Aus, suku Hajrat, dan suku Yahudi. Di mana kaum Aus dan Hajrat di sini adalah satu saudara. Ya, satu saudara yang mereka ini dari kaum Ad sebelumnya ya, dari kaum Ad. Ya, dari sebuah golongan suku Ad. Ya, suku Ad. Aus dan Hajrat adalah kedua ini saudara. Dari kedua-duanya adalah sebuah saudara yang lambat laun mereka saling bertikai. Mereka sering terjadi konflik dan ditambah lagi sebuah kejadian di mana orang-orang Yahudi ini tidak suka dengan penyembahan mereka. Mereka ini menyembah yaitu kaum pagan yang menyembah patung berhala. Sedangkan orang-orang Yahudi di situ tidak suka dan tidak senang dengan mereka. Akhirnya mereka itu saling caci maki. Dan
kondisi ekonomi yang bervariasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berada di tengah-tengah. Namun secara umum masyarakat Madinah itu kondisi yang sederhana. Mata pencarian utama masyarakat Madinah adalah bertani, berdagang, dan Jadi mata pencaharian masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu bertani, berdagang, ya, berdagang. Apa yang menyebabkan masyarakat Madinah saat itu terjadi konflik antar internal? Apa yang menyebabkan? Penyebabnya apa? Kok sering terjadi konflik, sering terjadi peperangan? Nah, keinginan untuk menguasai kota. Selain itu apa? Persaingan ekonomi. Terus apa lagi? Keinginan untuk balas dendam. Bagaimana dengan kelompok berikutnya di sini? Ayo. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam itu dari segi keagamannya menganut ajaran agama apa? Yahudi. Setelah itu apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Aus apa nih aus? Bagaimana kondisi ini ya? Penamanya faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad diterima di Madinah. Ajaran Islam mengajarkan persatuan dan perdamaian. Bagaimana? Ajaran Islam? Ajaran Islam menekankan persatuan dan perdamaian. Terus? Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan damai. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Madinah yang sedang mengalami pertikaian dan peperangan. Ya. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui di sini ya kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah merupakan kota yang terletak di sebelah barat laut Jazirah Arab. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Jadi sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad hadir ke kota Madinah, Madinah ini namanya adalah kota Yasrib. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, baru nama kota Yasrib di sini ya, kota Yasrib di sini diubah oleh Nabi Muhammad menjadi kota Madinah. Penduduk terdiri dari berbagai suku dan agama antara lain suku Aus, suku Khazraj dan suku Yahudi. Jadi di Madinah di sini ada beberapa kabilah suku yang memang kental dengan sebuah kesukuan. Jadi kabilah di sini kesukuannya kental, sangat kental. Suku Aus, suku Khazraj dan Yahudi di sini. Jadi mereka banyak sering terjadi pertikaian antar golongan. Jadi antar golongan ini sering terjadi pertikaian. Kondisi sosial yaitu yang terjadi persaingan ekonomi, sering terjadi persaingan ekonomi di mana penduduk Madinah terdiri dari berbagai suku yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat sampai menimbulkan konflik. Yang kedua, keinginan untuk menguasai kota. Jadi dari banyak suku yang ada, mereka ini antara suku ini ingin menguasai kabilah, ingin menguasai wilayah, ingin menguasai kota Madinah di saat itu. Jadi sering terjadi konflik. Keinginan untuk membalas dendam, ada keinginan membalas dendam pada masa lalu. Kedua suku Aus dan Khazraj pernah terlibat dalam peperangan yang besar. Peperangan tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda sehingga dari pikiran yang dalam. Jadi pembelajaran kita terkait dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam
bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, sebelum Rasulullah hadir ke kota Madinah. Madinah merupakan sebuah kota yang asalnya bernama kota Yasrib, dan di kota Yasrib ini terjadi sebuah pertikaian atau konflik yang besar-besaran antara kaum Yahudi dan kaum Khazraj dan Aus ya. Mereka saling bertikai, yang namanya kota Madinah sebelumnya itu kaum yang dinamakan dengan kota Yasrib. Jadi terima kasih. Kita ucapkan terlebih dahulu bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kali ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ana hadiyah wa lakum min salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi